Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Untuk ke-12 zodiac sign yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk water sign di Pisces ya. Oke, general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it, oke. Yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Di readingan urgent message, aku hanya akan ambil 2 kartu saja guys dari tarot. Yang pertama itu top of the deck namanya, itu akan mewakili energi kamu di awal minggu ini. Dan kartu kedua bottom of the deck, itu akan menjadi prospek ya, atau peluang yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan situasi yang terbaca di awal minggu, oke? Dan selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu petunjuk, nasihat, clue untuk kamu guys, supaya 1 minggu ke depan ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Kita akan pakai deck yang ini, aku akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. All zodiac sign. Terus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, sudah. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Selain itu akan ada video extended tentunya. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo Virgo, oke. Kemudian yang kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Oh, ramai banget. Ada Libra guys. Aduh, kayaknya tadi desak-desakan dengan si Gemini ya. Nggak apa-apa lah. Libra yang paling penting, Gemini katanya. Yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Pisces, oke. Jadi untuk Virgo, Sagittarius, Libra, dan Pisces, nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat guys selama 1 minggu ke depan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Aku tak minum dulu, ini readingan panjang guys. Panjang dan non-stop, oke. Baik, kita akan segera mulai. Yang pertama dari earth sign dulu. Aduh, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Yang di atas ada the Four of Wands, yang di bawah ada the Five of Swords. Ya, it's like fighting guys. Fighting for something about as a stability ya. Berjuang untuk mempertahankan sesuatu supaya stabil. Oke. The Four of Wands adalah kartu kokoh, pondasi yang kokoh atau solid ya. Ini juga identik dengan relationship, pacaran, kemudian pertunangan, bisa jadi nikah siri, bisa jadi juga
perselingkuhan guys, oke. Jadi kalau ini perselingkuhan yang terjadi padamu saat ini Taurus, dan ini datang bersama The Five of Swords, kamu tahu perselingkuhan salah, tapi kamu akan hantam terus guys, hajar terus ya, karena memperjuangkan atau fighting for the Four of Wands, something like that, oke. Kalau ini sama sekali jauh lepas dari yang namanya perselingkuhan, ini adalah relationship, pacaran, tunangan begitu guys, maka The Five of Swords datang bersama Four of Wands adalah you fight for this komitmen, you fight for this relationship ya. Tidak harus tentang komitmen, relationship, romansan. The Four of Wands adalah stability, your stability, posisimu di kantor, pertahankan. Pendapatmu guys dalam bisnismu dipertahankan. Value-mu dalam menjalankan bisnismu atau berkarir, pertahankan, perjuangkan, oke? Kalau itu nanti mengarah kepada keruntuhan, perpecahan, maka kamu dianggap gagal karena kamu disuruh mengokohkan, menguatkan atau mempertahankan. Jadi 1 minggu ke depan ini ceritanya pertahankan yang stabil dalam hidupmu. Kenapa kamu disuruh mempertahankan Taurus? Because something is coming. Ada yang datang untuk mengganggu The Four of Wands ini. Bisa jadi internal, bisa jadi eksternal. Internal mungkin dari dirimu sendiri, eksternal mungkin faktor luar yang mencoba untuk mengganggu kestabilanmu ini. Trust me Taurus, you like stability. Karena kamu earth sign, kamu suka sekali dengan yang namanya stabil. Kalau kamu memang mau ini tetap stabil, you do your best thing, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Feel. Oke, feel diperlukan sekali guys, sorry batuk. Perasaan ya. Jadi harus pakai perasaan katanya untuk menstabilkan ini. Menjaga kestabilan ini pakai perasaan. Di sini ada pengertian, di sini ada pemahaman, di sini ada toleransi, di sini ada empathy. Oke, segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan itu yang harus kamu naikkan katanya guys di 1 minggu ke depan untuk bisa mempertahankan Four of Wands ini ya. Kalau kamu udah mulai pakai egomu, udah mulai pakai ambisimu guys, kemungkinan besar kamu akan gagal because the followed card is Five of Swords ya. Ini orangnya fighter banget guys. Kalau Five of Swords ini, tapi tetaplah pakai feeling katanya, karena feelingmu ini penting sekali guys untuk memahami seberapa perlu this stability for you, the Four of Wands. Apapun ini tadi bentuknya guys ya, harus pakai feeling katanya, oke? Merasakan, memahami, oke? Toleransi, empathy. Oke. Itu dia untuk Taurus. Kita segera teruskan guys untuk earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Virgo. Hai Virgo. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Two of Swords dan kemudian The Lovers. The Two of Swords ini seperti di persimpangan jalan guys, bingung untuk memutuskan, ragu-ragu ya, kayak takut salah pilih langkah, takut salah pilih jalan. Yang perlu kalian ketahui dalam masa The Two of Swords adalah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang pasti lu berani ngambil keputusan dan kemudian lu jalankan keputusan lu tanggung jawab dengan keputusan lu, that's all. Karena The Two of Swords akan selalu dalam bentuk pedang yang sama guys ya, ke kiri sama panjangnya, ke kanan sama panjangnya, bentuknya sama persis ya. Dan kamu terlihat santai dalam memilih yang mana ya yang bagus ya, kiri atau kanan gitu. Oke, ingat guys, tidak ada yang santai selamanya di dunia ini, karena dunia ini bergerak ya. Dunia nggak bakalan nunggu kamu Virgo gitu deh. Ini di belakang ada ombak datang. Oke, dan ombak ini siap menerjang kamu, katanya kamu harus segera ambil keputusan. Ingat guys, bukan tentang yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik dalam The Two of Swords, tapi bertanggung jawab untuk keputusanmu. Oke. The Lovers datang guys di kartu kanannya. Ini secara umum artinya harapan terwujud menjadi kenyataan, but not in the way that you want. The Lovers itu akan selalu ada cerita beda dengan yang kamu pikirkan. Oke. Bisa jadi mungkin kamu mau sampai di titik A dengan caramu begini, kamu akan tetap sampai di titik A tapi caranya berbeda. Itu akan bikin orang lebih gampang stres ya guys, karena merasa kayak salah jalan, salah milih. No, kemanapun kamu memilih,
Virgo, di antara dua pedang ini, kamu akan sampai ke tujuanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah bertanggung jawab dengan pilihanmu, that's all. Karena ini digaransikan untukmu guys, you will get what you want. Ketika The Lovers datang Virgo, pastikan kamu tahu apa yang kamu mau. Itu bahaya guys. Orang sering sekali pengen sekali mewujudkan impiannya, tapi dia nggak punya impian. Pengen sekali mewujudkan harapannya menjadi kenyataan, tapi dia nggak punya harapan. Oke, jadi syarat untuk harapan terwujud menjadi kenyataan, syarat utamanya harapan harus ada dulu. Kalau nggak ada harapan, apa yang mau dinyatakan guys? Hah? Virgo, bolak-balik kamu main-main ke sini Virgo. Nggak subscribe lagi kamu. Oke ya. Ya, jadi pastikan kamu tahu apa yang kamu mau, dan kemudian mengenai salah benarnya it doesn't matter, dan pasti yang pasti setelah kamu memilih, bertanggung jawablah terhadap pilihanmu katanya. Oke, kartu nasihat untuk kamu Virgo. Come back to center. Kembali ke tengah. Ngalor ngidul. Oke, 1 minggu ke depan ini kamu disuruh balik ke tengah. Balik ke tengah yang dimaksud di sini adalah ke esensimu yang sebenarnya Virgo ya. Ke tempat di mana kamu seharusnya berada, ke keadaan di mana seharusnya kamu berada, ke situasi atau posisi yang kamu inginkan. Go back to the center. Jadi kamu itu kayak udah mulai kesana, kesini, kesana, kesini. Karena The 12 Swords ini bimbang sebenarnya guys. Jangan-jangan aku salah kalau kesini, kesini aja. Jangan-jangan salah, jangan-jangan salah di sini, jangan-jangan salah di sini, kesini, kesini. Go back to the center. Apa itu istilahnya? Kalau dalam gadget itu atau dalam games itu kita kembali ke titik tengah. Oh, Google Maps, recenter. Kamu pernah nggak main Google Maps kalau kamu nyetir gitu Virgo? Tiba-tiba entah kemana gitu ya, kamu scroll itu layar, tiba-tiba kamu nggak tahu udah di mana, tinggal recenter, ada tombol recenternya, tap aja recenter, kamu akan dibawa kembali ke tampilan di mana kamu berada saat ini. Nah, that's the things that you need to do in this 7 days. Oke? Karena kamu kebingungan banget kelihatannya Virgo. Mudah-mudahan nanti setelah kamu berada di posisi center tadi, back to the center, kamu bisa tahu yang mana yang akan kamu pilih atau apa yang akan kamu lakukan mengenai peristiwa yang terbaca di readingan ini ya. Ini general reading guys, energi banyak orang. Kamu yang tahu situasimu seperti apa, but this is the message for you. Tidak perlu memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang paling penting adalah kamu bertanggung jawab atas pilihanmu, oke? Oke. Kita teruskan untuk urusan yang ketiga guys. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Capricorn Collective. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Fool, di bawah ada The Nine of Wands. Ada hal baru yang dimulai dalam hidupmu Capricorn. Itu deh dia kata kuncinya guys ketika The Fool datang ya. Dan biasanya dalam masa-masa The Fool kita itu bingung guys mau ngapain. Sama seperti orang yang baru pertama kali masuk kerja, bingung mau ngapain ya, belum dikasih tugas, belum dikasih tanggung jawab. Kaku juga guys, kenapa? Karena belum kenal semua di satu kantor tersebut. Serba salah rasanya. That's the feeling yang akan kamu rasakan di awal minggu ini dalam aspek kehidupanmu, dalam apapun itu aspek kehidupanmu, oke? It's like a very very good opportunity for you Capricorn, but you will feel insecure by the end of this week. Oke, don't worry. Biasa guys, namanya menjalani sesuatu yang baru itu kita ketakutan ya. Takut salah lah, takut mengganggu orang lah, takut berada di tempat yang gak bener lah, takut macam-macam ya. Itu the Nine of Wands, oke? But you are secure Capricorn, kayak gitu yang harus aku sampaikan ke kamu. Karena The Fool itu kartu yang bagus guys, that's major. Karena situasi baru apapun yang kamu jalan di awal minggu ini, itu situasi yang baik untukmu dan kamu memang seharusnya berada di situ ya. You just need to follow with a good action. Ikutin aja dengan baik katanya peluang-peluang yang muncul atau apapun itu yang kamu hadapi di masa The Fool ini, with a good attitude, good action. Oke. The Fool akan selalu datang dengan bantuan ke kamu ya guys, karena kamu gak akan pernah
kayak berantakan, hancur lebur di energi the full, tidak akan pernah. Even itu baru banget bagimu, wilayah tersebut baru banget, kantor tersebut baru banget, orang ini baru banget, lingkungan ini baru banget gitu, tapi kamu nggak akan pernah berada dalam bahaya di masa-masa the full, oke? Offer katanya di sini ada tawaran yang datang ke kamu katanya Capricorn, dan ini tawaran yang benar-benar baru juga guys di masa-masa the fullmu di 1 minggu ke depan, karena the full ini datangnya di awal minggu ya. Jadi begitu banyak penawaran baru, dan itu yang mungkin bikin kamu insecure katanya. Oke, penawaran yang datang untuk itu adalah penawaran yang baik. Oke, jadi jangan terlalu kayak apa ya, kayak langsung defensif guys terhadap penawaran yang datang padamu, tapi kamu harus bisa menilai, kayak melihat dengan baik gitu, menganalisa dengan baik setiap penawaran yang masuk, karena banyak yang bagus untukmu katanya Capricorn. Oke guys, itu dia untuk Capricorn. Oke guys, itu dia untuk Capricorn. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya ya guys. Ada elemen api, dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Devil dan di bawah ada The Seven of Pentacles. Oke, ada situasi toksik yang sedang kamu jalani katanya Aries, dan aku rasa ini bukan baru-baru ini guys, dari beberapa waktu sebelumnya. Semua yang berkaitan dengan Devil pasti berkaitan dengan toxicity. Kalau di kantor mungkin keadaannya toksik banget. Oke, kalau relationship, romantic relationship, ada keadaan yang sedang toksik di antara kamu dengan pasanganmu begitu, atau antara kamu dengan keluargamu, kamu dengan sahabatmu, temanmu. Yang jelas ini kayak buang energi banget, atau it makes you draining Aries, kayak bikin kamu lelah guys ya, sampai dengan awal minggu ini katanya. Sepanjang minggu ini pun masih akan tetap berlanjut katanya Aries. You just need to be patient. Kenapa? Because there's nothing you can do to get rid of this the devil ya. Kamu nggak bisa buang devil ini, kamu nggak bisa hilangkan dia tiba-tiba, karena secara teorinya tarot ini major arcana guys, dan semua kartu major arcana di luar kendali manusia ya. Jadi ini pun di luar kendalimu. Gimana caranya supaya kamu bisa aman dalam masa-masa the devil ini? Katanya dengan bersabar. Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles ini waiting for harvesting time ya. Jadi kesabaran kamu itu guys berbuah sebenarnya. Kesabaranmu dalam menghadapi masa-masa the devil ini berbuah. Tapi kamu memang masih belum bisa lihat buahnya, atau masih belum bisa panen buahnya, tapi sedang berbuah, on progress katanya ya. Jadi nggak ada gunanya melawan the devil guys. Kamu tidak akan pernah menang melawan the devil, dan tidak ada gunanya lari dari the devil, karena devil itu pasti akan tetap menemukanmu. Itu yang aku lihat di sini. Tapi hadapilah ya. Mungkin banyak di antara Aries yang akan nangis-nangis guys di 1 minggu ke depan, karena berat banget yang dihadapi. Banyak Aries yang akan kesel, marah-marah di 1 minggu ke depan. Tapi ingatlah untuk tetap bersabar ya. Jadi elu sudah ada Aries, bersabar. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Slow down. Oke. Di masa-masa the devil ini katanya jangan bertindak terburu-buru guys. Slow down itu adalah kurangi kecepatan. Jangan gampang banget untuk ngomong, jangan gampang banget untuk bertindak, cepat-cepat gitu loh guys. Jadi kalau orang ngomong A, kamu langsung balas gitu. Kalau orang melakukan ini, kamu langsung cepat-cepat balas gitu. Banyaklah berpikir guys. Oke. Dan berpikir kamu itu harus mengarah kepada kesabaran ya. Dan itu akan sulit sekali bagi kamu Aries. Karaktermu bukan karakter yang sabar. Oke. Ya. Tapi ya itu satu-satunya cara guys ya untuk bisa bertahan, survive di masa-masa the devil ini. Slow down ya, kurangi kecepatan, jangan terlalu cepat dalam melakukan apapun, jangan terlalu cepat dalam mengucapkan apapun. Itu akan mengamankan kamu di 1 minggu ke depan katanya guys. Oke. Lanjut guys ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Leo di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. This is Empress. Oke, ada Independence ya kuliah di sini guys. Dan kemudian ada The Seven of Swords. Kayak ada yang mau mengganggu kamu Leo. Dan kayaknya dia salah ganggu orang gitu deh guys. Karena dia tidak akan berhasil melakukannya ya. Kayak ada yang mau mencuri sesuatu darimu, mengambil sesuatu darimu diam-diam di 1 minggu ke depan ini guys. Maybe literally taking something from you. Hati-hati Leo, kamu simpan dompetmu bagus-bagus. Kamu pastikan rumahmu kamu kunci dengan baik sebelum kamu tinggalkan. Atau kalau kamu mau tidur malam, mobilmu guys, kendaraan bermotormu, sepeda motor, HP itu dijaga baik-baik ya di 1 minggu ke depan ya, because someone is like jealous to you Leo, melihat pencapaianmu, kayak ada yang cemburu sama kamu. Stealing yang dia lakukan ini bukan karena dia membutuhkannya, tapi hanya untuk merasa senang karena kamu akan menderita karena itu. Senang melihat kamu menderita kayak gitu deh Leo ya. Nggak tahu siapa itu. Yang pasti kamu akan ngerasa dikibulin kalau kamu nggak hati-hati di 1 minggu ini. Di akhir minggu kamu akan merasa dikibulin, kamu akan merasa diperdaya, kamu akan merasa dibohongi orang kalau kamu nggak hati-hati di akhir minggu ini ya. Empress energy ini guys selalu bicara tentang power, kemampuan, kekuatan, kekuasaan. Mungkin ini berkaitan dengan posisimu di kantor, bisa jadi juga berkaitan dengan harta bendamu yang mau diambil ini guys, atau bisa jadi kebebasanmu yang mau diambil. Be careful with that ya. The Seven of Swords tidak pernah jadi kartu yang bagus Leo. Ini selalu kartu manipulasi guys, dengan diam-diam merugikan orang kayak begitu, and it's not your energy. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Flow with divine timing. Oke, kemungkinan besar kamu akan masuk ke masa-masa Seven of Swords ini karena kamu terburu-buru Leo. Kayak apa-apa akan serba cepat menurutmu di 1 minggu ke depan. Mau keluar rumah, kamu terburu-buru. Let's say kamu mau meninggalkan rumahmu, mau ke kantor gitu ya guys, terburu-buru. Jadi rumah lupa dikunci misalnya. Atau kamu itu terburu-buru pulang kantor dan kemudian HP dompet tinggal. Atau terburu-buru meninggalkan tempat tongkronganmu, kemudian ada yang tinggal. Oke, it's like you are in a hurry, in a rush di 1 minggu ke depan. Dan itu membuat kamu teledor katanya, sehingga ada kesempatan someone stealing something from you. Ini bukan kebetulan ya guys. The Seven of Swords itu selalu direncanakan. Jadi kayaknya kamu udah diintip-intip untuk dibikin merugi begitu, dan kemudian kesempatan itu akan terbuka di 1 minggu ke depan. So if you can make yourself in careful mode, maka The Seven of Swords ini tidak bisa muncul, tidak akan terjadi ya. Hindari yang namanya terburu-buru Leo di 1 minggu ke depan ya. Lebih bagus kamu spare time daripada kamu terburu-buru. Oke? Sebelum, kalau misalnya ke kantor butuh waktu 30 menit, lebih bagus kamu spare 1 jam supaya kamu tidak terburu-buru. Jadi apa-apanya serba aman semua gitu loh guys. Oke. Don't make yourself in a hurry atau in a rush di 1 minggu ke depan, karena memang tidak ada yang butuh cepat di 1 minggu ke depan Leo ya. Di readingan ini tidak ada kepentingan untuk harus melakukan sesuatu dalam mode cepat-cepat begitu. Oke. Itu dia untuk Leo. Kita teruskan untuk Sagittarius guys. This is the Temperance, kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarian, apa kabar Segi? Kalau Spirit to this reading, please bless this reading for collective sun, moon, rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ini kayak kena karma. Kulihat guys, The Justice datang bersama dengan The Ten of Swords, pembayaran karma. Kamu yang kena Sagittarius, kamu yang kena guys, karena kartu berikutnya adalah The Ten of Swords. Ini kartu paling menyakitkan di deck tarot. It's like Hakim Agung datang ke kamu dan kemudian taking something from you, dan itu akan bikin kamu masuk ke mode painful ya, akan merasa sakit yang luar biasa, atau kayak akan merasa dirugikan, atau kayak akan merasa sedih guys, atau merasa
diperlakukan dengan tidak baik secara umum gitu deh ya. Dan karena yang datang pertama adalah justice, aku harus bilang ini di luar kendali manusia ya, di luar kendalimu. Emang sudah tiba waktunya pembayaran karma, sudah tiba waktunya keadilan ditegakkan. Kalau tadi the Ten of Cups yang datang guys, maka urusan karma-karma ini kayak menjamin sesuatu dikembalikan ke kamu. Berarti ada yang pernah mengambil sesuatu darimu Sagittarius, dan justice datang untuk mengembalikannya ke kamu. Begitulah guys. Kalau misalnya kartu berikutnya yang datang adalah kartu kebahagiaan, tapi kartu berikutnya yang datang adalah kartu kesedihan, kartu yang paling menyakitkan dan paling menyedihkan di tarot. Makanya aku bilang justice ini datang taking something from you. Berarti kamu tuh pernah mengambil sesuatu milik orang guys, atau menyakiti orang, dan tibalah waktunya kamu disakitin kayak begitu. Kalau kamu tadi ngambil hak orang lain, maka tibalah waktunya hak kamu akan diambil oleh orang lain dengan kehadiran justice ini. Something like that. It's like karma payment di sini Sagittarius, dan ini sebenarnya proses natural guys ya, karena ini tidak bisa dihindari, nggak bisa. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kita akan dapat hal yang sama ya nggak sih? What we give, we get kan gitu, we get back. Jadi memang ini harus kamu terima, harus kamu jalani katanya Sagittarius, oke? Oke, nasihat dari universe untuk kamu, improvise. Oke, you have to enjoy this situation guys. Pernah dengar istilah kalau tidak bisa dilawan lebih baik dinikmati? Silakan dinikmati saja. Jadi kalau misalnya nanti 1 minggu ke depan ini menyedihkan, menyakitkan bagimu, langsung aja anggaplah ini pembersihan karma. Berikutnya tidak akan pernah terjadi yang seperti ini lagi padaku kalau aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak akan pernah ada yang mengambil sesuatu dariku lagi kalau aku tidak mengambil sesuatu dari mereka. Tidak akan ada yang pernah merugikan aku lagi kalau aku tidak merugikan orang lain. Kayak begitu deh ya yang perlu kamu lakukan, karena you cannot skip this justice guys. Sudah datang katanya ya, kamu nggak bisa menghindarinya lagi. Oke? Semakin kamu mampu bertahan di masa cleansing the karmic ini, semakin baik. Oke, semakin kamu membiarkan prosesnya berjalan secara alami, semakin cepat selesai. Oke, banyak orang biasanya nggak mau ya guys bagian bayar-bayar karma, apalagi kalau itu membuat merugi ya, dan kayak berusaha untuk menghindari kerugian. Jangan sampai ada orang yang menyakiti aku, jangan sampai ada orang yang mengambil sesuatu dariku gitu. Tapi kalau dia menyakiti orang bisa, mengambil sesuatu dari orang bisa. Banyak tipikal yang seperti itu. Ketika karma datang, dia tuh melawan kayak begitu, dan itu yang bisa bikin proses pembayaran karma ini lebih lama berjalan, dan itu lebih menyakitkan kamu tentunya Sagittarius. Kenapa? Karena kartu paling kanannya ini kan the Ten of Swords, dan ini bisa berjalan lebih lama lagi. Oke? You did it katanya to yourself Sagittarius. Jadi nggak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Oke? Oke guys, kita segera teruskan untuk elemen berikutnya. Ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada Four of Wands, Judgment. Oke. Hey, lucu ya. Kamu dapat Four of Wands, kamu dapat Judgment. Langsung ke nasihat aja guys tentang apa ini? Communicate with spirit. Oke. Hey, kamu melakukan sesuatu yang gak baik katanya Libra. Menyenangkan tapi gak baik guys. Menyenangkan tapi gak baik. Kamu pacaran sama orang yang salah. Misalnya ya, kalau dalam hal romance ini, oke? Atau kamu menjalin kerjasama bisnis, menyenangkan, tapi kerjasama bisnis itu harusnya tidak terwujud gitu, tidak boleh terjadi. Kamu merasa aman, tapi di jalan yang salah. Something like that Libra. Four of Wands datang bersama Judgment, dan Judgment ini Major Arcana, ini peringatan guys. Datang dari universe yang memperingatkan kamu bahwa kamu memilih jalur yang salah. Tapi enak di sini, iya itu salah. Tapi tenang di sini, iya tahu tapi itu salah. Nggak boleh harusnya terjadi. Kayak begitu guys. Ada pertentangan batin di sini, berarti antara kamu dengan dirimu sendiri. Five of Wands pasti guys. Kalau klarifikasi untuk kedua kartu ini, pasti ada muncul Five of Wands. Kamu tahu kalau ini salah, tapi ini oke. It's not right but it's okay. Something like that Libra. Dan kamu persisten untuk melanjutkannya. Kenapa? Because it's alright, right? But it's not okay. It's okay, but it's not alright. Something like that. Dan stop doing that katanya Libra, ya. Communicate with your spirit katanya, ini kayak berdoa Libra supaya kamu dikasih kekuatan atau kemampuan untuk menghentikan sekarang juga yang kamu lakukan itu.
Karena biasanya setelah The Judgment guys, The Tower datang. Judgment itu adiknya Tower. Tower itu si abangannya. Jadi adiknya dulu yang disuruh maju memperingatkan kamu. Peringatin tuh si Libra, walaupun dia senang, happy-happy, ketawa-ketawa, tapi dia di jalan yang salah tuh gitu. Nah Judgment kamu abaikan, berikutnya abangnya datang, The Tower tadi. Kalau The Tower datang tidak ada peringatan lagi guys, tapi langsung malah petaka yang terjadi. Ya tujuannya untuk mengembalikan kamu ke jalan yang tepat. Ujung-ujungnya The Tower akan mengembalikan kamu ke jalan yang tepat guys. Tergantung apakah kamu akan mengulangi kesalahan yang sama atau tidak ya. Kalau mengulangi kesalahan yang sama, The Tower akan datang lagi. Dan damage-nya The Tower itu nggak main-main guys ya. Damage yang terjadi karena The Tower tidak main-main. Oke, Judgment tidak akan bikin damage. Kalaupun ada damage itu kecil-kecil. Itu makanya orang sering mengabaikan The Judgment. Oke. 1 minggu ke depan banyak peringatan-peringatan kecil yang akan kamu dapatkan. Dan itu bikin kamu kaget katanya. Itu pertanda bahwa sudah saatnya kamu menghentikan yang kamu lakukan saat ini, yang kamu sukain ini. Karena itu tidak baik untukmu katanya. Oke? Kamu dapat video extended guys. Nanti kita bahas ini di video extended. Oke, lanjut ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Message for the next 7 days. Thank you. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada The Devil, di bawah ada The Six of Pentacles ya. Kayak ada yang memanfaatkan kamu di sini Gemini dan kamu tidak menyadarinya guys. Somebody atau some people taking advantages from you and you don't realize it guys ya. Tapi nanti di akhir minggu ini kamu kayak akan mulai ngerasa apaan sih nih gitu ya. Kok kayaknya dia memanfaatkan gua ya. Kok kayaknya gua ngerugi ya. Kok kayaknya dia kesempatan dalam kesempitan ya gitu. Karena devil ini kan manipulatif ya guys. Jadi dia itu bisa membutakan matamu kalau kamu sedang dimanfaatkan saat ini. Oke. Devil ini ciri-cirinya bikin kita kecanduan guys, tapi akan selalu ada penyesalan. Contohnya drugs, oke. Kalau kita udah pakai narkoba, enak banget misalnya begitu, dan itu bikin kita candu. Tapi kita selalu tahu, hati kecil kita selalu bilang it's not good for me. Itu bukan hal yang baik untukku. Nah itulah baunya devil, tapi akan sulit sekali untuk menghalanginya. Menghalangi supaya kita tidak mengulangi kembali. Pasti akan ulang lagi, pasti akan ulang lagi. Setelah diulangi, nyesel lagi, diulangi, nyesel lagi. That's the devil things, oke? Dan itu masih bercokol di kamu katanya Gemini sampai dengan awal minggu ini ya. Ciri-cirinya kamu akan menyesali ya, yang kamu lakukan ini, yang baunya kamu dimanfaatkan ini. Setelah kamu lakukan, kamu menyesalinya, tapi kamu selalu nggak kuat untuk menolaknya atau nggak kuat untuk menghentikannya. Oke. So what should I do, Ray? Be a channel. Ini is like apa ya guys, downloading something from the universe katanya. Jadi 1 minggu ke depan ini kamu itu kayak akan dikasih petunjuk Gemini, oke, tentang nah ini. Bahkan saat ini ketika kamu mendengar readingan ini, kamu masih bilang enggak, itu mah bukan, gue bukan dimanfaatin, gue ikhlas kok, gue rela. Dan dia emang lagi gak bisa aja membalas seperti yang gue berikan ke dia atau yang gue lakukan ke dia. Kamu masih bilang begitu saat ini katanya. Jadi nanti guys, antara pertengahan minggu ini sampai dengan menjelang akhir minggu, kayak something inside will coming to you. Karena ini kelihatan seperti ada yang datang kena ke otakmu. Dan kamu kayak akan langsung tersadar gitu Gemini bahwa oh my god, apa ini yang aku lakukan ini ya, kayak begitu ya. Dan masa-masa the devil akan berakhir guys, tergantung dari ketika dia berakhir apakah damage-mu besar atau tidak. Karena ini kan the Six of Pentacles guys ya, one sided situation. You give something you never receive in return. Oke. Kalau misalnya memang itu merugikanmu guys, kayak ada kayak ada suara yang bilang you shouldn't do that. Oke, cobalah sedaya upayamu, sekuat tenagamu untuk tidak mengulanginya. Karena after all, addiction guys, it's back to us. Mau berhenti merokok itu kembali ke kita. Mau berhenti ngedrugs itu kembali ke kita. Maybe we need help. Saya mau berhenti
drugs, saya nggak mau pakai narkoba lagi. Pak dokter, itu dokter biasanya guys. Mulai aja dari dokter umum, nanti dia akan mengalihkan kamu entah kemana kamu perlu dialihkan, pusat rehabilitasi lah atau apa segala macam. But it's always starting from you. Ya jangan sampai kamu diciduk polisi guys, kan kayak gitu ya ceritanya. Nah kalau kamu sudah mulai ini, kemungkinan besar kamu akan dialihkan ke rehabilitasi, akan ada obat untukmu, akan ada terapi untukmu, akan ada latihan, apalah segala macam. Nah itu artinya kamu sudah berusaha untuk keluar dari addiction ini, oke? Sama seperti yang terjadi padamu saat ini, apapun itu addiction kamu, yang jelas nanti di pertengahan minggu ini katanya sesuatu akan datang ke kepalamu, ke pikiranmu, untuk memberitahukan kamu bahwa kamu melakukan kesalahan, di mana saat ini ada orang yang memanfaatkanmu, dan kemudian kamu antara percaya dan gak percaya dengan dirimu, kamu akan membutuhkan bantuan. Mungkin kamu bisa cerita ke keluargamu, ya, mungkin kamu bisa cerita ke temanmu, mungkin kamu cerita, kemana lah kamu cerita gitu, dan kemudian minta bantuan dari orang katanya, supaya bisa terlepas dari addiction ini atau apapun itu yang berkaitan dengan devil ini tadi Gemini, oke? But you need help and you will find something not good from a person yang ada di dekatmu saat ini, tapi tujuannya memanfaatkanmu, kayak begitu ya. Hati-hati guys dengan perasaan gak ikhlas, gak rela yang muncul sekelebat. You give something to a random person like that, Gemini. Kamu kasih sesuatu guys, terus tiba-tiba kenapa sih aku kasih? That's intuition, that's feeling. Tapi kemudian kamu akan mulai pakai logika kamu, kayak bilang gak apa-apa lah, wong ada kok, wong dia lagi butuh bantuan, wong kasihan, ada kayak begitu. Never ignore your intuition, ya. Oke. Kita lanjutkan guys ke air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Aquarius. Urgent message for the next 7 days, thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Two of Cups, nice. Di bawah ada the Eight of Swords. Oke, hati-hati merespon orang katanya di awal minggu ini Aquarius, karena karena kemudian kamu akan terjebak padanya, something like that. Two of Cups ditambah the Eight of Swords. Sesuatu yang menyenangkan guys terjadi di awal minggu ini Aquarius, dan kamu akan menyadari bahwa itu mengikatmu atau membuatmu terjebak di akhir minggu ini. Let's say begini guys, Pak, Bu Aquarius, ya, mau nggak pinjam uang di koperasi kami? 20 juta ada nih, langsung cair. Dan kamu Aquarius, yes, pas banget, gue mau beli iPhone versi terbaru, 20 juta harganya, rezeki nih. Kayak begitu guys, karena the Two of Cups minor arcana, you make it as fortune. Ya kan, harapan sesuai kenyataan, kamu yang bikin kan, begitu ya. Sebenarnya itu mah bukan bukan dikategorikan rezeki dalam cerita ini gitu. Karena berikutnya itu pinjaman mungkin bunganya tinggi sekali. Pas kamu hitung-hitung di akhir minggu, loh, ini cicilannya 1 tahun, bunganya sekian, kok jadi harga iPhone ini 3 kali lipat ya aku bayarnya. Baru kamu sadari, tapi kamu gak bisa lepas lagi. Kamu kayak terikat selama 1 tahun dengan pembayaran hutang tersebut, something like that guys. Kayak begitu yang mau terjadi di 1 minggu ke depan dalam kehidupanmu Aquarius. Hati-hati dengan tawaran yang menggiurkan, karena itu akan menjebak kamu di akhir minggu. Kamu akan sadar bahwa itu menjebakmu di akhir minggu, begitu. Oke. Nasihat dari universe untuk kamu, honestly assess. Ada kejujuran yang perlu di 1 minggu ke depan ini kamu terapkan, katanya Aquarius. Be honest to yourself, maybe be honest to other people, atau don't trust people easily, because this is related to honestly, kejujuran.
Jangan berpura-pura atau mengada-ada. Begitu kamu jujur, kamu akan terhindar dari The Two of Cups ini. Kayak gitu deh guys, The Two of Cups yang akan membuat kamu terjebak di akhir minggu ini. Contohnya gini, kalau tadi tentang pinjaman itu ya, pinjaman yang datang dari koperasi atau dari mana lah guys, pinjol manapun, dan kemudian kamu bilang, tapi saya nggak akan mungkin loh bisa bayar segitu, susah deh pastinya saya bisa bayar segitu, karena gaji saya aja segini, cicilan saya yang lain segini, jadi kalau mau bayar segitu kayaknya bakal berat deh. Kalau kamu jujur begitu, maka the Eight of Swords atau jebakan ini akan tidak perlu terjadi di akhir minggu, tidak perlu muncul di akhir minggu. Tapi kamu nanti akan merespon, tapi cicilannya segini ya Bu Aquarius, sekitar 2.500.000 satu bulan. Ibu bisa nggak? Dia pasti tanya begitu kan, mampu nggak? Bisa dong. That's not honest, itu nggak jujur. Tapi kalau kamu jujur 2,5 juta, gila gaji saya saja 4 juta dan saya sudah punya cicilan yang lain, belum lagi biaya hidup, nggak bisa dong Pak. Dia pasti akan nggak gampang untuk mendetu of cups kan urusan diantara kalian berdua, as long as you be honest. Jangan bohong-bohong katanya. The Two of Cups ini terjadi berarti karena bohong, karena ngibul Aquarius. Dan itu makanya kamu jadi terjebak di akhir minggu ini atas kibulanmu sendiri atau dikibulin orang lain. Hati-hati dengan penawaran yang terasa menyenangkan atau indah di awal minggu ini. Maybe it's not good for you ya, karena The Eight of Swords itu bukanlah kartu yang bagus guys. Oke, sudah selesai untuk air sign. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya guys. Ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Philosophy. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. The Four of Cups, oke, menyesal. Ace of Pentacles, oke, ada yang digantikan katanya Cancer untukmu. Lucky you Cancer. Cancer yang aku reading ini Cancer yang beruntung sekali guys. Ada missing opportunity dan kemudian akan segera digantikan di akhir minggu ini. The new opportunity, the next opportunity for you. Oke. Kamu kayak menyesali peristiwa masa lalu Cancerian di awal minggu ini. Masa lalunya bisa tahun lalu, 2 tahun lalu, atau bisa jadi bulan lalu gitu. Kamu menyesal karena menurut kamu kehilangan kesempatan begitu. But don't worry, be happy guys. Kesempatan akan datang lagi ke kamu katanya. Ini biasanya related to karma ya. Karena sebelumnya mungkin ada semacam hal baik yang kamu lakukan guys, dan kemudian itu mau dibayarkan di akhir minggu ini, dan itu kesannya seolah-olah kayak kamu mendapatkan kesempatan berikutnya begitu. Padahal sebenarnya you deserve that, karena setiap kali Ace of Pentacles datang kamu pantas mendapatkannya. Ini milikmu begitu, karena ini reward guys, hadiah atas berhasilnya kamu melewati sebuah tantangan atau challenge ya. Jadi kayak X diganti Y, kamu akan mengingat X ini. Jangan-jangan ini pengganti X ya yang datang ini. No, this is Y. Ini Y. Y ini datang dari peristiwa sebelumnya yang lain. Dan itu karena berdampingan dengan The Four of Cups atau dalam situasi ketika kamu menyesali sesuatu atau merasa kehilangan kesempatan. Jadi seolah-olah menurutmu ini adalah pengganti atas kesempatan yang datang. Padahal sebenarnya ini different story katanya. Oke, but still it's a good things for you. Ini kartu keberuntungan. Dua-duanya ini adalah kartu yang akan membuat kamu merasa lucky atau beruntung di 1 minggu ke depan. Oke. Take the lead. Oke. Don't worry katanya ya, you deserve that. Kelihatannya Canceriannya kayak jangan-jangan ini jebakan Batman, jangan-jangan ini bukan untuk gua, jangan-jangan ini nanti hasilnya berbeda, tidak seperti dengan yang gua harapkan, yang udah lewat tadi, yang udah terlepas tadi. No, just take it katanya ya, and you have take the lead katanya itu, you have to take action for that, for this Ace of Pentacles. Karena ini kesempatan yang berharga untukmu. Bisa jadi memang mirip-mirip dengan yang baru-baru terlewat, atau bisa jadi sesuatu yang baru, benar-benar fresh new. Karena ini datang dalam bentuk kesempatan biasa guys ya. So Pentacles itu hal duniawi. Take it ya. Misalnya posisi yang lewat adalah posisi misalnya nih kalau dalam pekerjaan gitu guys, kamu melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan, oke? Dan kemudian ada satu perusahaan yang
menawarkan gaji sekian untuk lu gitu, Cancerian 7 juta misalnya, dan kemudian Cancernya gitu terlalu lama kan, atau tawar-menawar nggak cocok, akhirnya withdraw, dan perusahaan itu kemudian tidak jadi rekrut kamu nyesal, ya harusnya mah gua ambil aja 7 juta begitu, dan kemudian akhir minggu dia datang lagi tawaran dari perusahaan yang berbeda. Oke, dan kamu akan memikir jangan-jangan ini zong, jangan-jangan ini jackpot gitu, gara-gara kamu baru kecewa dengan yang pertama. No, this is the next opportunity for you, just take the lead katanya. Oke, lucky you Cancerian. Aduh, males banget gue lihat batuk ini. Mana readingan lagi banyak lagi. Oke, selesai sudah untuk Cancer. Kita akan segera teruskan ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Halo Hermit, kemudian the Page of Pentacles ya. Sampai dengan awal minggu ini kamu masih lagi dalam masa learning something guys. Teach by Hermit. Oke, kamu diajarin Hermit ini kan guru besarnya tarot ya guys. Jadi dia tuh mengajari tentang kebijaksanaan dalam bentuk intelektualitas, kebijaksanaan intelektualitas ya. Jadi bukan kebijaksanaan pakai feeling. Kalau kebijaksanaan pakai feeling itu Hierophant yang punya tugas, tapi kalau Hermit ini pakai otak guys ya. Dan ini biasanya masa-masa suram, masa-masa sepi Scorpio. Kamu itu kayak kesepian, kayak orang-orang menghindari kamu, atau ada keinginan untuk menghindari orang-orang, nggak pengen di keramaian. Nah, itulah yang nanti masih terasa. Aku bilang masih terasa karena terjadi dari beberapa waktu sebelumnya aku lihat. Sampai dengan awal minggu ini masih akan terasa bau Hermitnya ya. Jadi Scorpio yang ketangkap dalam readingan ini guys, sebentar lagi akan lulus karena Page of Pentacles adalah learning the lesson. Pelajarannya dikuasai dengan baik ya, bukan lulus ujian ya guys. Lulus ujian itu bukan Page of Pentacles, apalagi wisuda itu the world. No, lulus ujian itu biasanya datang dalam kartu Wheel of Fortune bisa jadi ya, atau bisa jadi lulus ujian itu dinyatakan dengan kartu Any King, Any Queen. Oke, bisa jadi. Tapi yang terlihat di sini masih Page of Pentacles. That's unstable. You already understand about the lesson, but goyang ya. The Page of Pentacles itu akan selalu goyang-goyang, gak stabil guys. Tapi sudah tahu pelajarannya apa ya. Apa yang diajarkan Hermit itu ke kamu sudah tahu. Apa itu Ray? I don't know, you know. This is your reading, oke. Tapi 1 minggu ke depan itu kayak efektif sekali untukmu Scorpio. Kamu akan memahami banyak hal. Kamu akan mendapatkan banyak jawaban yang selama ini bikin kamu bingung. Kamu kayak bisa menentukan sikap. Kamu akan bisa mengetahui harus ngomong bagaimana ke seseorang, but no action ya guys, masih belum ada actionnya. Oke. Practice daily, latihan terus setiap hari katanya, karena ini kan goyang ya guys. Tapi harus latihan, sama seperti kalau anak sekolah baru pertama kali sekolah, dia tuh baru dikenalin alfabet A B C D E F G, I N ini B U D I Budi, ini Budi, kayak begitu. Semakin banyak latihan semakin lancar gitu guys. Jadi kamu itu kayak masih IN ini BU DI Budi, kamu masih begitu guys mengenai apapun situasimu yang saat ini sedang kamu hadapi, yang sedang diajarin oleh Hermit ini ya. Practice daily. Bisa jadi practice daily ini latihan kamu setiap hari adalah cuekin orang. Bisa jadi latihan ini adalah berbicara bagaimana cara menghandle orang yang toksik. Bisa jadi ini adalah bersikap tegas untuk dirimu, saying no, bilang enggak, menolak apapun yang kamu tidak sukai. Oke. Kalau misalnya orang bilang Scorpio ya pijitin punggung gua, lu mah nggak pengen pijit punggung siapapun Scorpio, dan kemudian selama ini lu nggak berani nolak orang gitu, lalu kamu pijitin dalam keadaan aduh malas banget deh gue pijit punggung lu, kamu harus berani nolak, bilang no, aku nggak tukang pijit. Bisa jadi Hermit ini ngajarin yang seperti itu ya, rejection atau saying no atau accepting, macam-macam diajari Hermit ini, kamu yang tahu deh, because this is your reading. Tapi yang jelas practice daily, latihan terus katanya to make yourself perfect Scorpio. Oke. Karena Page selalu goyang, tidak stabil ya. Kayak anak SD itu tadi, dia bisa lupa yang mana B, yang mana D kalau huruf kecil.
That's the Page of Pentacles. Tapi dia makin sering latihan, makin lancar dia membaca, ya enggak? Ya enggak, ya enggak sih? Oke. Kita segera teruskan untuk water sign yang terakhir guys. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ace of Wands, kemudian ada the Five of Pentacles. Kayak ada hal lama yang diaktifkan kembali, atau kamu aktifkan kembali dengan sengaja atau tanpa sengaja, Pisces, dan itu bikin kamu ketakutan di akhir minggu ini. Bikin kamu insecure di akhir minggu ini. Bikin kamu meragu guys, apakah pengaktifan tersebut adalah keputusan yang baik atau tidak. Contoh, ada perusahaan asuransi Pisces. You hate this company karena pernah punya pengalaman buruk dengan dia. Polismu sudah lama tidak kamu perpanjang, 3 tahun, 4 tahun. Kemudian di tahun ini, di saat awal minggu ini, kamu ditelepon lagi sama marketingnya, Pak Ibu Pisces, Bapak Ibu Pisces, ya. Bapak Ibu Pisces pernah ya jadi nasabah perusahaan kami? Iya betul. Ada ini begini. Kalau Bapak Ibu Pisces mau mengaktifkan kembali, ingat guys, reactivate. Karena semua Ace of Wands itu ceritanya menghidupkan kembali yang lama, ya. Mau diaktifkan kembali nggak polisnya? Karena ada a special privilege untuk customer yang sudah lama tidak aktif. Kalau mengaktifkan kembali, kami akan kasih diskon begini, kami akan blablabla segala macam. Pisces akan nice gitu ya. Dan kemudian oke kan, karena Ace of Wands itu selalu tentang cerita udah oke mengaktifkan. Tapi di akhir minggu kamu kayak akan mulai, aduh gimana sih, bukannya kemarin tuh gue udah punya cerita cerita jelek dengan perusahaan ini gitu ya, perusahaan asuransi ini, bukannya gue tuh kemarin udah blacklist ini ya, kenapa gue terima lagi? Kayak begitu yang akan terjadi di akhir minggu ini Pisces. So be careful with this Ace of Wands. Ace of Wands itu bagus guys, bagus ya. Yang bikin gak bagus adalah perasaanmu berikutnya di akhir minggu. Because after all yang paling penting adalah dirimu Pisces, bukan the Ace of Wands itself, ya gak sih? Yang paling penting ini guys dalam cerita tentang aktivasi asuransi tadi, kamu atau asuransi itu guys yang paling penting. Kamu toh. Nah, jadi kalau Five of Pentacles muncul pasti ada penyebabnya. Oke, jadi hati-hatilah dalam mengaktifasi yang lama di awal minggu ini ya. Hati-hatilah dalam hal menyetujui untuk mengaktifasi kembali sesuatu yang lama di awal minggu ini. Karena di akhir minggu kelihatannya kamu akan ketakutan dengan aktivasi tersebut. Oke. Damn it. Tapi kayaknya ini batuk udah mau kelar deh guys. Kayaknya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Find your motivation, tujuannya apa, motivasinya apa, yang kamu inginkan apa dari reactivation ini ya. Jadi jangan sembarangan iya-iyakan aja, atau jangan karena kamu ngerasa kayak wow this is good opportunity tapi nggak ada motivasinya atau tujuannya nggak jelas, atau kamu nggak tahu jangka panjangnya akan seperti apa. Yang pasti apapun yang berkaitan dengan mengaktifasi yang lama di awal minggu, kamu harus pertimbangkan dengan baik-baik, dan itu harus kamu arahkan atau kamu pikirkan dalam hal motivation. What's your motive doing that? Reactivate the old things, okay? Itu akan menghindari kamu katanya berada di energi Five of Pentacles di akhir minggu. Five of Pentacles itu bukan energi yang enak guys, ketakutan itu guys. Kita kayak ngerasa selalu kayak ngerasa salah langkah, salah pilih, kayak lagi diintai, kayak baru dibohongin, kayak dikibulin guys, kayak lagi dikejar-kejar bayangan. Itulah the Five of Pentacles. Okay, be careful with that because you create the Five of Pentacles. Five of Pentacles adalah minor arcana, kamu yang bikin. Itu bisa nggak ada kalau kamu bikin nggak ada. Itu bisa ada Five of Pentacles kalau kamu bikin ada. Okay, kita akan bahas ini nanti di video extended Pisces, karena kamu dapat video extended. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo Virgo, kemudian halo Sagittarius, halo Libra kalau nggak salah mah, iya Libra, dan kemudian halo Pisces ya.
Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, atau kayak tergelitik gitu dan tertarik untuk mencari tahu informasi lebih detail tentang urgent message for the next 7 days dalam kesempatan kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days dalam edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.